Shalom saudara sekalian, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Maret tahun 2021. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan dan kami mohon Tuhan berikan firman-Mu kepada kami untuk menuntun kami hidup di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Urapi dan pakailah hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Juga berikanlah hikmat Allah agar hamba-Mu dapat memaparkan firman-Mu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, bukan yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai 5 sikap hati yang berkenan kepada Allah. Yang sudah kita bahas adalah 1, milikilah hati yang menyembah Allah. Yang kedua, milikilah hati yang taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, milikilah hati yang bersih atau yang suci. Dan sekarang yang keempat, mari kita miliki hati yang rendah atau rendah hati. Kita buka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 2. Begini firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, di sini Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus untuk menunjukkan kasih agar bisa saling membantu. Dan bagian dari kasih itu adalah di sini dituliskan ada 3. 1 rendah hati, 2 lemah lembut, dan 3 sabar. Maksud dari ayat ini adalah kalau seseorang memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, dan memiliki kesabaran, maka ia bisa saling membantu dengan sesamanya. Tanpa kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar, sulit orang akan saling membantu. Tapi baiklah, pada saat ini saya tidak akan membahas soal saling membantu. Tetapi yang ingin saya ajak saudara membahas di sini adalah kerendahan hati. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Dan kalau tulisan ini ditulis dalam Alkitab, berarti bukan hanya untuk jemaat di Efesus pada waktu itu, tetapi juga untuk kita sekalian yang hidup di akhir zaman ini, saudara-saudara. Marilah kita pun selalu rendah hati. Selalu rendah hati artinya kapan saja, di mana saja. Kita harus rendah hati. Di rumah, di jalan, di kantor, di tempat kerja, saat kita berbisnis, saat kita melaksanakan tugas, di persekutuan, di gereja, dalam ibadah, dalam pelayanan. Pokoknya apapun yang kita kerjakan dan dimanapun kita berada, maka saudara-saudara kita ini harus selalu rendah hati. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat 6 berkata begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara-saudara, bicara soal kerendahan hati, maka kerendahan hati itu adalah salah satu sifat yang sangat disukai oleh Tuhan. Sehingga ini firman Tuhan berkata bahwa Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, saudara, kita dikasihani oleh Allah. Bayangkan, Allah mengasihani kita jika kita rendah hati. Dan betapa bahagianya kita kalau kita dikasihani oleh Allah. Kalau belas kasihan Allah itu jatuh atas kita, saudara, bukankah segala sesuatu yang menjadi masalah kita Tuhan pasti bereskan? Bukankah segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan sediakan? Kalau mungkin kita diperlakukan tidak adil oleh seseorang, bukankah dia siap menjadi pembela kita? Pokoknya apa saja Tuhan mau lakukan buat kita, saudara. Kalau belas kasihannya sudah jatuh kepada kita. Nah, syarat
untuk membuat Allah berbelas kasihan kepada kita adalah rendah hati, saudara-saudara. Jadi, penting sekali kita menjadi orang yang rendah hati. Dan jangan berani-berani kita menjadi sombong. Sebab kalau kita menjadi sombong, ya kebalikannya. Lihat di sana, Yakobus 4 ayat 6 tadi yang sudah kita baca. Allah menentang orang yang congkak. Jadi siapa yang congkak, siapa sombong, dia ditentang Allah. Ditentang itu artinya dilawan Allah. Nah, siapa orangnya yang bisa menang melawan Allah, saudara-saudara? Adakah orang yang kuat melawan Allah? Adakah orangnya yang bisa melawan Allah? Tak akan ada yang bisa, saudara, satupun. Iblis saja itu gemetar berhadapan dengan Tuhan Yesus. Padahal kekuatan iblis tentu di atas manusia. Tetapi iblis dan setan-setan takut dan gemetar kalau berhadapan dengan Tuhan Yesus. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus menjumpai orang yang dirasuk legion. Legion itu artinya 6.000 setan. 6.000 setan itu masuk dalam seseorang yang dirasuknya. Tapi begitu legion itu melihat Yesus, mereka tersungkur kemudian berkata, "Apa hubungan kami dengan engkau, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Kami mohon engkau jangan menyiksa kami." Nah, saudara-saudara, iblis dan setan-setan mengakui kalau Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, maha hebat, maha dahsyat, maha besar, maha agung, dan maha kuasa. Tuhan Yesus bisa menyiksa 6.000 setan itu. Karena itu mereka, yaitu legion itu, memohon kepada Yesus untuk jangan menyiksakan mereka. Itu membuktikan, saudara-saudara, bahwa Allah itu jauh lebih hebat, lebih kuat daripada iblis dan setan-setan. Yesus lebih hebat, lebih kuat daripada setan-setan. Nah, sekarang apalagi terhadap manusia. Manusia jauh lebih lemah dibandingkan iblis dan setan. Karenanya tidak mungkin manusia bisa menang melawan Allah. Bahkan kasihan sekali kalau ada manusia dilawan oleh Allah. Dan yang menyebabkan Allah melawan manusia itu karena manusia sombong, saudara sekalian. Boleh lihat sejarah dalam kitab Kejadian bagaimana manusia begitu sombong pada waktu itu. Kemudian mereka mendirikan Menara Babel sebagai lambang kejayaan mereka. Manusia bercita-cita untuk membuat Menara Babel itu sampai ke langit ujungnya. Tetapi digagalkan Tuhan. Tuhan tahu niat mereka. Tuhan tahu kesombongan mereka. Mereka mau memasyurkan nama mereka sendiri. Itu sebabnya mereka dilawan oleh Allah dengan cara bahasa mereka dikacaukan. Akhirnya Menara Babel itu tidak bisa selesai. Ada contoh lain, saudara. Nebukadnezar, raja yang begitu sombong, dilawan oleh Allah. Direndahkan begitu rupa sampai seperti hewan perilakunya. Sungguh, saudara, sangat mengerikan. Nah, termasuk kita, saudara-saudara, siapapun kita, kalau kita berani sombong, kita berani tinggi hati, nanti Allah melawan kita. Allah tidak pandang bulu, saudara-saudara, siapapun dia. Baik kita ini pejabat tinggi negara, kita ini punya kuasa, punya pengaruh, orang kaya, orang pandai, orang hebat, orang terkenal, ataupun mungkin rakyat biasa, masyarakat biasa yang hidupnya sederhana. Kalau manusia itu sombong, maka akan dilawan oleh Allah. Tuhan tidak peduli siapapun manusia itu. Pokoknya kalau sombong nanti Tuhan akan rendahkan. Termasuk anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan sekalipun, saudara. Tidak ada dispensasi, tidak ada perkecualian dari Tuhan. Saya ulangi, tidak ada perkecualian dari Tuhan. Tidak karena dia seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, maka kalau sombong, oh nggak apa-apa. Diberi dispensasi oleh Tuhan, tidak akan direndahkan, tidak akan dihukum. Tidak, saudara, tidak demikian. Allah tidak pandang bulu. Siapapun kita, kalau kita berani sombong, nanti direndahkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Ya, karena Allah melawan orang-orang sombong. Pantas Tuhan Yesus berkata, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, tetapi siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Mengapa orang yang tinggi hati direndahkan? Karena dia dilawan oleh Allah. Mengapa orang yang rendah hati ditinggikan oleh Allah? Karena Allah mengasihani orang itu, orang yang rendah hati itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, mau ditinggikan atau mau direndahkan? Kalau kita mau ditinggikan, kita harus rendah hati. Tetapi kalau kita berani sombong, maka Allah akan merendahkan kita.
Karena itu saudara sekalian, mari kita pilih untuk ditinggikan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus rendah hati dan selalu rendah hati. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus, Dia Allah sendiri, Maha hebat, Maha kuasa, Maha dahsyat, Maha perkasa. Tidak ada perkara mustahil baginya. Tetapi Dia sangat rendah hati. Matius 11 ayat 29 berkata begini. Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, saudara, Tuhan Yesus saja rendah hati. Masa kita yang tidak ada apa-apanya ini mau sombong, mau meninggikan diri? Saya ulangi, mau meninggikan diri? Jangan sekali-kali. Dan lihat saudara, karena Yesus itu rendah hati, maka apa yang terjadi? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini korelasinya bagaimana? Kok bisa? Karena Yesus rendah hati, maka jiwa kita mendapat ketenangan. Begini, saudara-saudara, karena Yesus rendah hati, maka ketika kita berseru kepadanya, ketika kita mohon Tuhan hadir dalam hidup kita, bagaimana? Tuhan hadir apa tidak? Tuhan hadir, karena Dia rendah hati. Dia senang ketika kita berseru kepadanya, memohon kehadirannya, Tuhan Yesus hadir. Dia tidak sombong, saudara sekalian. Coba kalau Yesus sombong, ketika kita memohon kehadirannya, Yesus berkata, "Aku tidak mau. Kamu hina, kamu kotor, kamu berdosa. Hadapi saja semuanya seorang diri. Aku tidak mau hadir, aku tidak mau datang kepadamu, dan aku tidak mau besertamu." Coba bayangkan saudara, kalau Yesus berkata seperti itu bagaimana? Itu haknya Tuhan, saudara. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan ketika kita mohon kehadirannya, Yesus hadir bersama kita. Dia begitu rendah hati, saudara. Padahal Dia besar, Dia agung, Dia mulia. Siapa kita, saudara? Ketika kita memohon kehadirannya, Dia hadir melalui Roh-Nya. Roh Kudus menjamah kita. Roh Kudus memberikan damai sejahtera sukacita kepada kita. Roh Kudus ada mendampingi kita. Jadi saudara, begitu Allah hadir melalui Roh-Nya, maka timbullah ketenangan jiwa. Jadi, karena Yesus rendah hati, maka kita mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau begitu, kalau Yesus sombong, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Sebab kalau Yesus tidak mau hadir, bagaimana sudah kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa? Tidak mungkin. Sebab Yesus adalah sumber damai sejahtera kita, sumber ketenangan jiwa kita. Karenanya bersyukur Tuhan Yesusnya rendah hati. Karena Yesus rendah hati, Dia mau datang dalam dunia ini menghampiri kita manusia. Dia mau bersahabat dengan kita. Bahkan Dia sangat mengasihi kita. Padahal kita orang-orang yang tidak layak. Nah saudara, seperti Tuhan Yesus begitu rendah hati, marilah kita juga harus rendah hati. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dan supaya kita jadi berkat juga bagi orang lain. Dan jangan lupa, saudara sekalian, orang yang rendah hati itu dikasihani oleh Allah. Dan kalau Allah mengasihani kita, pasti hidup kita bahagia. Pasti kita ditolong. Pasti kita diberi mujizat oleh Tuhan. Hati kita pasti bersukacita. Dan janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup ini, saudara-saudara. Karenanya, Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita harus rendah hati selalu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang bagi kami saat ini. Tolonglah kami, mampukan kami Tuhan untuk kami selalu rendah hati, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dan kemanapun kami pergi, kami mohon Roh Kudus ingatkan firman-Mu ini kepada kami, agar kami memiliki hati yang rendah, atau memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami
saksimu untuk kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Bimbinglah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu